Malam, terima kasih sudah join. Jadi mulainya 7.30. Mami harus buka duluan supaya mau lihat ada siapa nih yang udah duluan datang gitu kan. Ada Ryan. Cepat pulih ya. Tes, Ryan. Ya, shalom. Halo Kak Hertina. Halo Kak. Shalom, shalom. Bisa dengar suaraku Kak malam? Agak kecil aku pakai earphone. Agak 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 kecil. sedikit. Oh Mungkin baik. karena agak pakai earphone. Oh, eh Ryan, bisa dengar suara Mami jelas? Ini ada salah satu anak yang remaja pemuda yang join. eh Sudah ada Jolin. Halo Jolin. Ada, iya. Jolin bisa dengar suara Mami? Aku dengar sih Kak. Jelas ya Kak? Hanya agak kecil sedikit aja, agak kecil. Tuh. Agak kecil ya. Oh Iya, gitu. aku juga kecil suaraku. Oh, baik. Kalau sekarang bagaimana? Jauh lebih baik?
Ya, Oke, keren. Wah, udah datang ya narasumber kita. Malam hari ini gantian. Aku yang bakalan nanya oh, sama Kak Hertina. Kalau minggu kemarin saya yang ditanya-tanya, minggu ini saya yang balik tanya-tanya. Tapi suaranya oke, thank you Jolin. Selamat bergabung. Ini baru yang muda-muda ya. Sambil tunggu Kak di 7.30. oke. Jadi malam ini sebelum kita mau apa bahas mengenai apa yang menjadi topik kita kayak di malam ini, saya mau tanya dulu nih Kak, hari ini bagaimana Kak? Berjalan baik, Wah, lancar Kak, atau ada hal-hal yang bagaimana? hujan. Hujannya dari 2 hari yang lalu ya, itu derasnya eh deras banget ya. Kayak hari ini tuh aku ada janji, ada les kan. Aku udah pergi jam 4 kan, janji lesnya jam 4 bener. Di tengah jalan udah pakai jas hujan tapi basah banget. Jadi aku balik lagi, nggak jadi les. Oh, Padahal nggak jauh dari sini rumah. padahal nggak jauh. Tapi memang yang ngerinya itu tadi sempat sore itu aku lihat di apa anginnya tuh luar biasa Kak. Anginnya tuh kencang gitu ya. Jadi Iya, kita yang di dalam mobil ngeri jiper-jiper juga karena takutnya kan yang konyol tuh kan biasa pohon takutnya rubuh ya. Dan kita yang di dalam mm-mm. mobil jadi orang-orang begitu lihat anginnya, oh serem amat. Mana di jalan raya Pasar Minggu banyak juga banyak juga pohon-pohon kan. Lalu ditambah Iya. wah sempurna deh. Tapi berarti hujannya memang merata ya Kak dari timur sampai di kita yang di selatan juga ngalamin. Tapi hari ini oke lah ya Kak ya so far ya. Puji Tuhan, oke, hanya aku jadi cancel satu les karena aduh basah banget. Udah pakai jas hujan. Aku ganti lagi jas hujan yang lebih besar, tetap karena jatuhnya itu kayak ditumpah gitu loh. Dia kayak tumpah Iya, di. deras banget ya, luar biasa. Tapi lebih parah yang minggu kemarin, yang hari apa? Yang hari Selasa itu lebih parah karena banjir ya, banjir di mana-mana di sini. Oh, Kalau oke. hari ini nggak ada banjir, cuma kalau hari Selasa itu kan agak lama juga. Jadi dia beberapa tempat itu banjir. Tempat Wow. kami itu banjir sekali. Iya. Tapi kalau di tempat kita banjir nggak lama kan? Setelah itu surut kan? Kalau hujannya berhenti, surut ya. Oke. Kalau hujannya berhenti. Jadi malam ini yang udah datang duluan kan anak-anak ABG, Iya. nangkring ini anak-anaknya Mami DLK. Ada bendaharanya WOG ya. Ada Wisya, Kak Wisya, selamat datang. Ada Cika, Jolin, Ryan, siapa lagi nih? Ada ini ya, Darbin Pakpahan. Wah, ini dari atau dari teman Jolin ini. Selamat datang semuanya. Jadi kita akan mulai di 7.30. Tadi lagi ngobrol-ngobrol sama Kak Hertina. Aku coba apa yang ada di yang join kita malam hari ini. Di Jakarta Utara apa kabarnya? Hujan nggak? Gede nggak hujannya? Karena sekarang hujannya bener-bener merata loh Kak. Orang pikir tadinya kayaknya cuma oh selatan aja. Sekarang selatan utara semuanya bisa merata gitu hujannya. Dan derasnya pun sama gitu ya. Iya. Sampai hujannya itu memang udah ini sih udah sering, udah beberapa kali ya. Cuma kalau kita lagi di jalan, apalagi kan aku naik motor, jadi ya agak ngeri-ngeri sedap juga. Itu juga pas angin itu, hujan angin itu kita nggak bisa kencang kan. Iya, iya. Apa, pelan-pelan. Mm-mm. Nah, jadi kalau kalau tadi pagi tuh puji Tuhan sih kita aman ya. Jadi entah kenapa tuh apa rantai rantai motorku itu rantainya lepas di tengah jalan. Untung bisa aku perbaiki, ya ampun Tuhan itu. Ih, luar Jadi biasa. lepas dia tek berhenti gitu kan, berhenti nggak bisa pasang gigi kan. Jadi Ini baru saya sempil-sempil aja. Jadi ini baru wanita super ya, sampai urusan rantai motor. Rantai motor dapat. Situasi nggak ada bengkel. Oke, baiklah. Sudah pukul 7.31. Ada Kak Desprina Novitas. Halo, Shalom, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Shalom. Kita ketemu lagi dalam giat atau lebih
saya mau sebutnya program dari Women of God Ministry, program yang terbaru. Ini baru pertemuan kali kedua. Jadi ini baru yang kedua kali ya untuk giat yang bernama Empowering Women. Dan kegiatan ini memang dilaksanakannya maunya via Instagram Live. Karena kalau Zooming itu kita laksanakannya di ibadah virtual yang dilaksanakan setiap hari Rabu dan hari Sabtu ada namanya Wanita Bersyafaat. Tetapi untuk yang hari Kamis ini nih dibuatnya khusus karena enaknya di sini bisa komentar-komentar ya, mau bertanya juga boleh. Kalau di ibadah Zooming kan satu arah aja nih ya gitu. Dan malam hari ini yang akan menjadi narasumber yang akan kita korek-korek adalah Kak Hertina Silalahi, hambanya PDM Hertina Silalahi. Shalom, selamat malam. Dan malam hari ini adalah tentang body shaming gitu ya. Waktu disarankan, diidekan oleh Kak Hertina tentang tema ini, saya ngeri-ngeri sedep juga. Karena jangan-jangan saya pelaku body shaming gitu kan. Bukan korban, mungkin pernah jadi korban, tapi karena waktu zamannya saya Kak, ini sebelum kita masuk ke topiknya ya Kak, kita pemanasan dulu nih. Yo. Waktu zamannya saya tipikal orang yang cuek banget, memang benar-benar dikatain apa aja saya nggak taruh pusing lah gitu, nggak baper lah gitu ya. Saya kayak boleh dibilang nih orang kalau dibilang ini orang mati rasa katanya, diledekin aja nggak ini gitu, nggak merespon. Saya cuma yang kayak oh ya udahlah gitu, mau diapain, emang udah begini adanya gitu. Jadi saya lebih yang kayak gitu. Tapi memang beda seiring perkembangan zaman. Saya pun juga punya anak gadis ya. Saya kalau bercandain gitu, aduh hidungnya mini amat, dia langsung ngomong, ih mama body shaming ih gitu. Aku yang kayak oh gitu ya body shaming. Itu padahal cuma artinya candaan ringan ya antara ibu ke anak. Iya. Body shaming. Wow. Jadi malam hari ini kita akan bahas mengenai body shaming, bagaimana wanita pada umumnya pastinya menjadi korban atau menjadi pelaku dari body. Malam hari ini telah hadir bersama dengan kita kembali hambanya PDM Hertina Silalahi yang akan bercerita tentunya tentang kehidupannya yang juga pernah terlibat di dalam body shaming, entah menjadi pelaku atau menjadi korban nih hambanya ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih dan kembali saya menyapa kepada setiap kita yang udah hadir. Selamat malam Kak Desvrina, Novita, ada Nita, ada Cika, Jolin, Ryan, bahkan ada Kak Wisya ya. Selamat malam, terima kasih telah bergabung. Dan langsung aja, kayak Tina, kalau ngomongin mengenai body shaming, sebenarnya body shaming menurut pandangan apa? Kalau yang aku sih singkatnya, pokoknya sesuatu yang bersifat negatif, komentar negatif, yang mengacunya tuh nyudut-nyudutnya tuh ke fisik gitu loh, ke tubuh gitu. Nah, menurut pandangan Kak Tina sendiri, seperti apa sih itu pengertian mengenai body shaming itu? Body shaming itu lebih mengarahkan kita mempermalukan ya, mempermalukan fisik, terutama fisik ya, fisik itu sih menurut aku bikin malu aja gitu loh. Kayak misalkan diri kita atau orang lain gitu kan, kita kesannya memang bercanda, kita kan kebanyakan melakukan hal itu kan bercanda ya. Nah zaman dulu itu nggak ada masalah. Nah sekarang ini semakin maju zaman era gitu kan, semakin era, nah kita tuh kayaknya bercanda aja dijadikan sesuatu hal yang kayak apa ya, kayak peraturan baku yang gimana ya. Pokoknya kalau kita bicaranya itu nggak boleh bikin malu ya. Misalkan kayak saya gitu kan, saya ini kan badanku ini kan nggak pernah kecil dari dulu itu, dari saya lahir tuh nggak pernah kecil. Jadi saya tuh selalu besar. Bahkan di sekolahku dari SD itu aku yang paling besar di sekolah, di kelas ya, di kelas tuh aku paling besar gitu. Nah sekarang ini ternyata seperti aku ini banyak gitu kan. Nah jadi suka dibilang, wah lu gendut lu gitu kan, lu makan apa, lu dikasih makan apa sama mama lu. Dulu tuh seperti itu bahasa. Saya nggak tahu kalau itu body shaming. Dulu kan zamannya kita nggak ada tuh kan, pembahasan seperti ini kan nggak ada zaman kita. Nah kalau sekarang itu baper sih, saya akan merasa
Loh, emangnya kenapa badan saya walaupun saya diet tetap aja saya besar karena tulang saya sudah besar. Bagian tulang saya dari kepala sampai kaki itu besar semua gitu kan. Jadi kalaupun mau kurus 70 itu saya 70 kilo 80 kilo itu udah kesannya itu saya sudah lebih langsing gitu kan karena memang porsinya seperti itu gitu. Nah, jadi kalau menurut saya body shaming itu ya kita mempermalukan orang gitu secara sengaja ya, secara sengaja dan mungkin tidak sengaja gitu. Kalau zaman dulu kan tidak sengaja ya Kak, karena kan kita belum tahu ada aturan seperti ini kan, bahwa kita nggak boleh bahwa setiap kita ngata-ngatain orang gitu kan bilang rambutnya keriting ya gitu itu udah termasuk body shaming kalau untuk sekarang. Kalau dulu kan enggak ya kan dulu kan biasa aja semuanya. Jadi kalau kata saya sih untuk saat ini ya body shaming itu bikin mempermalukan tubuh, terutama fisik ya, fisik yang terlihat oleh orang lain itu mempermalukannya saya mempermalukan orang lain atau kemungkinan yang yang saya tahu ya semenjak saya mengenal semakin dewasa gitu kan, semakin dewasa saya baru tahu bahwa tersadar bahwa saya pun melakukan body shaming terhadap diri saya sendiri. Nah, itu Oh, yang orang lain mungkin tidak banyak tahu gitu kan bahwa body shaming itu selalu diibaratkan kayak Kak Deborah eh, berbicara tentang saya gitu kan. Maksudnya Kak Deborah yang ngomong tentang saya ternyata saya juga melakukan hal yang sama dengan diri saya sendiri gitu kan. Nah, itu yang aku dapat gitu loh ketika aku sudah semakin dewasa, semakin mengerti gitu kan apa sih tentang ini kan karena aku paling sering aku di body di bully ya kalau dibilang kalau zaman sekarang ya paling sering saya karena berbeda sendiri gitu kan terus saya perawakan saya seperti laki-laki tau nggak Kak aku tuh sampai hari ini ya ini nggak bercanda saya bener ini ya kalau orang lihat aku turun dari motor pakai jaket nggak pakai jas ya nggak pakai blazer kalau bilang begini Pak jangan dikunci stang ya gitu. Makasih mas kalau nggak mas Pak kalau nggak abang aku loh padahal menurut aku wajahku ini wajah perempuan hanya fisik saya ini laki-laki jadi kalau dibilang kiri 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 pak pak kalau sama anakku itu selalu kata mama dipanggil bapak gitu kan terus waktu di Bekasi ini jelas ya padahal dia face to face kayak aku sama Kak Deborah nih face to face loh Kak aku ya dia mau daftar dulu kan aku masih di kampus sana ya seminari ya. Oke, Mbak, kayaknya suara aku nggak kayak nggak terlalu berat. Memang aku nggak pakai lipstick ya, nggak pakai anting, emang agak pendek sedikit rambutku. Dia bilang gini, Bang, permisi Bang, mau tanya dong kalau mau masuk sekolah STT bagaimana Bang? Katanya gitu, Abang, saya, tuh apa nih gitu kan? Padahal cuma aku pakai kaos ya, pakai kaos dan duduk di atas meja. Berarti wajahku juga termasuk wajah seperti laki-laki gitu ya. Jadi nah itulah yang jelas terjadi ya. Maksudnya tapi sekarang sih buat aku sih memang udah terlalu sering jadi udah biasa gitu loh. Jadi nggak itu jadi, lagi saya nggak menganggap jadi, itu sebuah bully dan nggak baper nggak jadi, kayak dulu gitu. jadi udah kayak kebal gitu, Kak. Kebal. Oke, oke. Sekarang ini udah semakin rame nih yang join. Selamat malam semuanya. Saya mau nyapa. Terima Halo kasih Ibu ya. Rizky. Selamat malam semuanya. Dan topik kita malam hari ini tentang body shaming. Sebenarnya body shaming itu kan sebenarnya bisa menimpa ke laki-laki atau ke perempuan juga ya, Kak ya. Iya. Cuma ya karena perempuan selalu pakai hati, orang Manado bilang baper, baperan. Bapak. Kan? Jadi memang jatuhnya lebih dimasalahin gitu. Wah, masalah Iya. banget yang kurus terus. Ini pengalaman kalau terjadi di aku begini. Aku nih dari kecil Kak, badanku susah gemuk, tapi mukaku tua Kak, tua. Jadi mamaku ini pengalaman bener-bener terjadi ya. Ketika mau perayaan Natal ya biasalah ya orang Indonesia hari raya pasti mau beli baju kan, baju baru lah untuk tampil atau bagaimana. Jadi mama bilang ini, dari 4 anak mama paling susah tuh cari baju kamu loh dek. Oh iya kenapa? Kupikir karena badanku kecil kan, karena badanku kekecilan mah. Bukan itu persoalannya. Mukamu tua,
tapi badanmu itu kayak anak kecil. Jadi badanmu itu umur anak 15 tahun, tapi muka kamu umur 23 atau 25. Jadi kalau mama belikan baju umur 15, muka kamu kayak udah tua. Belikan umur yang dewasa, tapi badannya nggak ada ukuran kamu gitu. I'm like, jadi maksudnya kalau sekarang tuh Kak, namanya Achikawa. Anak kecil muka tua. itu tuh pedih Kak sebenarnya. Pak yang ngomong karena mama sendiri ya. Kan artinya orang tua yang ngomong kan nggak mungkin bohong ya, dia pasti Iya. mengatakan apa yang sebenarnya. Itu aku dan sampai memang istilah-istilah Achikawa itu aku terima sampai aku di bangku sekolah SMA ya. Dulu ya aku masuknya SMA lah ya. Jadi memang aku dipanggil mami Kak. Kenapa? Karena muka aku tua Kak. Semua orang yang ketemu aku, kalau aku main ke rumahnya mereka ya, tante ada si A si B, ini kebetulan ada teman sekolah aku nih Kak Wisya nih, dia Iya. tahu persis, sampai ikutan mamanya panggil aku mami karena dikirain mamanya teman-teman aku namaku mami, padahal teman sekolah yang mau manggil aku mami lantaran muka aku tua. Jadi mereka sepakat, kita Deborah mami aja. Kenapa? Mukanya tua tahu, lihat deh mukanya gak kayak anak umuran. Jadi aku tuh yang kayak oke, buat tua ya udahlah. Jadi saya hibur diri pada saat itu. Ya udah nggak apa-apa, buat tua-tua yang penting gue berdampak. Nah, saat itu aku pikirnya gitu. Karena peran aku di tengah-tengah teman-teman sekolah pada saat itu, aku memang perannya bukan hanya mami sebagai mami karena mukanya tua, tetapi aku suka nasehatin Kak teman-temanku. Hmm. Ini jangan begitu. Udah mereka kalau curhat ke aku gitu minta sarannya gimana. Maka semakin sempurnalah peran aku as a mami, as a mom gitu. Jadi ya aku menghibur diri Kak. Ya udah nggak apa-apa muka gue tua tapi kan gue berdampak buat lu semua gitu. Nah jadi itu aku yang ngalamin yang namanya buat aku sih dianggapnya aku jadi mama gini kalau ngomong kamu jangan kurus-kurus kelihatan tua mukanya gitu loh Kak. Dan aku yang kayak oh rupanya body shaming bukan karena dari lu gendut amat sekarang, nggak begitu ya Kak, nggak selalu begitu ya, tetapi yang kayak gitu lu kurus amat jelek tahu tua pipi lu begini kempot jelek. Aku yang kayak iya. Dan aku pernah melakukan makan coklat Kak setiap malam demi supaya badan aku naik, nggak kelihatan kurus, nggak kelihatan tua. Karena aku udah kayaknya diserang dengan Achikawa. Pedih loh Kak, gitu ya pada saat itu. Itu aku punya versi, aku punya pengalaman. Kalau aku kembalikan kepada Kak Hertina sebagai narasumber malam hari ini. Kak Hertina, bentuk seperti apa sih body shaming yang kakak alami? Kakak pernah memberlakukan body shaming itu kepada diri kakak sendiri? Kakak sebagai korban? Atau kakak juga sebagai pelaku? Pernah nggak terlibat seperti itu Kak? Silakan Kak Hertina. Ya karena menurut kalau zaman dulu memang karena nggak ada aturan, jadi aku juga selalu salah satu pelaku ya kan. Karena aku besar ya, aku suka katain kan, Her, badan badan lu tuh gede banget. Mendingan gua gede daripada lu kecil. Kadang kita bilang cebol ya kan, gitu ya kan. Maksudnya pernyataan-pernyataan itu yang aku jadi gini loh, dia ngatain aku. Kadang-kadang aku dibilang raksasa loh, karena memang aku paling gede. Aku nggak pernah dibawa, berat badanku itu paling kecil itu 60, itu SD SMP gitu. Kalau udah besar gitu 70, 80, 90 gitu kan. Nah, jadi eh aku memandang jadinya mereka tuh karena memang kecil ya di bawah aku ya. Maksudnya setingginya aku lebih tinggi gitu kan. Jadi aku suka bilang kata-kata kadang-kadang semekot ya kan. Semeter kotor gitu kan tingginya. Kadang itu kan bahasanya, ternyata aku baru tahu bahwa itu adalah body shaming gitu loh. Tadinya aku melakukan itu kan nggak tahu. Aku nggak tahu gitu loh, karena belum ada peraturan atau pengaturan, atau mungkin kalau sekarang mungkin ada beberapa orang ya, kasus-kasus yang terjadi sampai ada yang mengakibatkan bunuh diri gitu, apalagi untuk perempuan ya. Memang apa namanya, itu bisa 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 terjadi di apa namanya, sorry kak. Bisa terjadi untuk perempuan kebanyakan karena body shaming itu gitu kan, karena sorry kak, anakku lewat jadi baper ya kan. Terus eh kalau udah baper apalagi pacar kita, dulu aku pernah kan pacar kita, bisa nggak badan kamu dikurusin sedikit ya Her,
biar kita nggak malu jalan sama biar gue nggak malu jalan sama lo gitu kan. Nah, kita kan sebenarnya karena kita ada perasaan atau bagaimana kan itu lebih sakit loh Kak, lebih sakit itu dibandingkan hanya teman yang ngatain kita kan gitu kan. Kalau dulu kan bilangnya mengata-ngatai kan. Itu yang terjadi. Aku kebanyakan fisik. Fisik jadi aku juga pernah jadi pelaku gitu loh. Pernah jadi pelaku, aku juga pernah pelakuku tuh yang paling sadis buat aku ya. Menurut aku tuh adalah aku menghina atau mempermalukan diriku sendiri. Itu aja. Kalau orang lain itu kayaknya biasa deh, ya kan? Udah biasa banget itu loh. Baru aku menyadari aku tuh sendiri mempermalukan diriku sendiri. Itu yang selalu aku ingatkan ketika aku paham gitu kan, ketika aku sadar bahwa ya sudah, aku nggak perlu sakit hati kalau orang lain mengatai aku, kalau orang lain bilang aku begini nggak ngaruh. Aku kan udah pernah bilang, kakak udah pernah ketemu aku kan, aku punya kumis kan nih ya, aku punya kumis asli loh, hanya jakun yang saya nggak punya. Kalau ditambah lagi jakun, udah sah saya sebagai laki-laki gitu kan. Jenggotku gini. Aku biasanya potong ini kalau aku satu jatah khotbah. Aku pasti kalau cabut kumisku sama janggut ya. Ini kumisnya ditipis-tipisin dikit. Atau misalkan aku mau sudah terlalu panjang baru aku cabut. Nah itu gitu loh. Jadi aku identik sekali dengan laki-laki. Mamaku juga almarhum mama juga seperti itu. Jadi eh, menurut aku sih fine aja sih kalau orang lain ngatain kita ya, orang lain memperlakukan kita, membuli, itu sih sebenarnya keputusan kita aja sih. Maksudnya kita mau baper atau enggak baper gitu kan, mau kita dihina mau diapain pun menurut saya sah-sah aja sih. Maksudnya menurut saya, karena buat saya sekarang saat ini aku juga bilang sama anakku dan beberapa teman ya, teman perempuan, terutama perempuan ya, maksudnya karena ini khusus. Karena kan kalau perempuan kalau udah dikatain gendut loh, itu bisa nggak makan 10 hari. Bisa langsung dia ketat makannya kan, itu kalau perempuan biasanya ya. Apalagi kalau kita mau PMS, itu langsung baperan tingkat dewa itu kalau lagi PMS. Ada orang yang sedikit omong baju ukuran ukuran lu tambah ya gitu. Jadi atau langsung langsung baper, bahkan yang mungkin ya karena ada yang kasus bunuh diri, terus ada yang sampai apa ya, dulu dulu aku punya teman itu sampai tidak mau pacaran, tidak mau apa namanya maju ke depan karena dia merasa dirinya jelek gitu kan ya. Jadi seperti itulah yang terjadi saat-saat ini ya, apalagi di media sosial ya kan Kak, banyak orang yang menampilkan kecantikan, Ya, ya, terutama skin, kulit kulit putih lebih cantik daripada kulitku ini. betul. Dulu aku nggak begitu, harus putih, sedangkan aku ini asli peletek tek coklat loh, nggak ada, bukan bukan ini ya, tapi aku beneran coklat, aku asli Indonesia kulitku ini, walaupun pakai lulur jenis apa tetap coklat. Jadi aku pernah disatukan sama anak muridku yang white ya, yang putih kulitnya ya, sama anakku deh. Anakku tuh agak kuning kulitnya, aku coklat sekali kelihatan. Dulu aku malu, ternyata sekarang coklat itu adalah seksi ya kan. Sekarang seksi, coklat tuh seksi loh, maksudnya warna coklat tuh seksi gitu. Jadi terutama kulit dan bentuk mata seperti itu kan, bentuk mata, bentuk hidung itu banyak kan orang melihatnya karena di face ya, karena di wajah gitu. Jadi kalau aku bilang ya bentuknya ya, aku pernah jadi pelaku dan pelaku yang hebat juga gitu kan. Hebat di kalangan teman-temanku yang ya mungkin yang lebih kecil dari aku gitu. Jadi seperti itu sih Kak, maksudnya aku juga pelaku dan ya korban juga gitu. Jadi berduanya ya Kak ya. Iyo, Ya. Akhirnya adalah dampak dari body shaming ini adalah dia hajar di kesehatan mental ya Kak pasti ya. Nah, yo, ya akhirnya yang kayak tadi Kakak bilang ada ya beberapa wanita mungkin yang menjadi stres ketika waduh, gue dibilang gendutan apa iya gitu ya. Waduh, ini kayaknya gue dibilang tuaan apa iya karena terlalu kurus gitu kan ya. Jadi akhirnya itu yang membuat wanita jadi susah tidur, iya. Mau makan jadi nggak iya, nafsu. Dia kepikiran hanya dengan opini dari teman atau lingkungan sekitar gitu yang mengomentari tentang fisik dia secara secara khusus gitu. Nah, Kak Hertina, aku nih kebetulan ada teman aku juga yang join ya dan dia pernah bercerita ke aku. Ini orangnya ada di sini tapi aku nggak usah mention namanya. Dia pernah bercerita ke aku dalam suatu event
dia terlibat dalam kegiatan ya reuni lah. Siapa di sini yang nggak tertarik kan Kak dalam kegiatan reuni? Udah lama nggak ketemu, apalagi teman-teman SD ya, kita sekarang Tuh. udah 40-an gitu. Waduh, kapan lagi ketemu, begitu ketemu. Bahkan sampai saya itu orang yang lupaan Kak, lupa gitu ya. Saya bisa ngelihat teman saya nggak kenal Kak. Maksudnya karena begitu udah menikah, punya anak kan berbeda ya Kak penampilan. Lalu ada beberapa Iya. teman yang muslim dan mereka udah pakai hijab gitu ya, pakai hijab dengan Ah. ditambah up dan bodinya yang tadinya waktu SMA, waktu SD ya kecil-kecil mungil-mungil, ketemu-ketemu sekarang udah anak 3, 4, ya udah beda kan pembawaannya. Ketika ketemu ya saya, Deborah, lupa ya? Iya, siapa ya? Nur. Oh iya, iya. Oh iya. Oke. Nah, satu orang teman saya ini janji nggak akan pergi reunian lagi. Karena kita datang di sebuah giat reunian itu, hampir semua yang datang mengomentari badannya. Ya Oh. gendut amat sekarang kayak begitu badannya. Ya ampun. Nah, yang lebih konyol kan kadang-kadang orang berpikirnya begini. Ya ilah anak baru 1 aja badan udah kayak begitu. Mama-mama ya kan ya gitu Iya, ya. iya. Atau ya ilah lu belum lahirin aja nih, lihat nih gue nih anak 5 nih, perut gue nggak ada nih. Perempuan tuh gitu ya. Jadi teman saya ini ya dia menjadi korban. Dan dia janji Kak, dari saat itu gue nggak akan lagi pergi yang namanya reunian. Kalau pada akhirnya gue hanya menjadi bahan bulian, ya ini body shaming ini. Memang waktu zaman SMP, ya teman saya ini dia berteman sama saya di SMP, tetapi dia pergi reunian SD. Jadi saya memang tidak tahu, tidak kenal karena kita ketemunya di SMP. Jadi waktu saya kenal teman saya ini di SMP ya, kurusnya luar biasa memang Kak. Sampai boleh dibilang sakit-sakitan gitu loh. Saking kurusnya badannya. Dan mungkin teman-teman di SD-nya syok kali atau bagaimana melihat dia perkembangannya yang luar biasa dan badannya besar. Jadi kan banyak faktor. Orang bisa pada akhirnya setelah menikah kok jadi badannya luar biasa berubah gitu kan. Ada faktor hormon ya, ada juga yang memang saya ketemu beberapa teman yang dia sampai bilang, gue tadinya nggak semelar gini Deb, terus gue harus suntik hormon, akhirnya suntikan itulah yang memicu gue untuk ya jadi begini, ya kan bukan maunya dia juga gitu kan ya. Jadi ada juga yang pada akhirnya ketika udah berumah tangga terus katanya stres, kalau stres bawaannya lapar, maunya makan. Ada kan Kak, ada yang stres bawaannya malah nggak nafsu makan. Aku salah satu orang yang stres nggak nafsu makan Kak. Ada beberapa banyak temen aku yang kalau stres bawaannya makan, katanya rasanya maunya makan terus, ngemil terus, lapar terus gitu kan. Itu yang mungkin pada akhirnya membuat badan menjadi lebih besar. Tetapi kan faktor genetik juga menentukan bagaimana bodinya itu bisa dari yang masih nona-nona beda packagingnya ya. Ketika punya anak satu beda packagingnya. Tetapi ini memang benar-benar terjadi pada temanku ini. Dia sampai berjanji, gue sumpah nggak mau lagi gue pergi yang namanya reunian yang pada akhirnya hanya mempermalukan gue. Dan gue jadi kepahitan. Nah, jadi benci gitu loh, Kak. Jadi momen yang kayak begini oleh warga plus 62 ya, especially ya karena kita warga plus 62 ya. Kita nih selalu memanfaatkan ngumpul-ngumpul itu untuk kegiatan yang kayak begitu, Kak. Ya mengomentari dengan yang tadi, kalau yang lebih halusnya lagi ya, lu pakai polkadot begini, lu malah kelihatan lebih lebar loh badannya gitu ya. Padahal dimulainya dengan motif baju Kak, ya enggak? Motif baju yang cuma bulat-bulat itu loh polkadot. Iya loh, lu kelihatan lebih berisi loh gitu. Nah yang kayak gitu ya seperti Kakak bilang tadi, awalnya bercandaan memang. Bercandaan, pada akhirnya dia nggak tahu, mungkin moodnya juga si orang tersebut lagi nggak bagus mungkin ya Kak ya. Pada akhirnya ketika datang statement itu tersinggung lah, baper lah, ya ujung-ujungnya banyak persahabatan yang akhirnya jadi retak. Cuma karena candaan-candaan yang kayak begitu Kak, yang bermula dari candaan gitu ya. Terus ada lagi yang mungkin mengomentari, aduh lu gimana badannya nggak mau kayak begitu, makannya modelnya beginian sih. Nih gue tuh ya makan tuh ya jam 9 malam gue udah stop, udah nggak ada lagi makanan. Gitu pokoknya wanita lah ya, kayak semua hal bisa jadi topik untuk diperbincangkan.
Tetapi malam hari ini saya mau sampaikan bahwa memang ini terjadi sama temen aku ini Kak, yang juga ada di tengah-tengah kita saat ini. Gara-gara reuni, mengomentari satu sama lain tentang bentuk badan, dia janji dia nggak mau lagi Kak. Ini kalau Kak Hetina sendiri menanggapinya bagaimana nih untuk poin yang kayak begini Kak? Makanya tadi aku judul judul dari kegiatan ini aku bikin wordingnya, ya itu karena terjadi memang Kak. Momen-momen reuni itu sangat-sangat dinantikan oleh kita. Tetapi ketika udah ketemu, ujung-ujungnya ketika pulang banyak yang suka cita, tapi banyak juga yang tersinggung akibat omongan-omongan gitu ya. Nah, menurut pandangan Kak Hetina bagaimana nih? Kalau aku nih pribadi ya, ini sekarang pribadi nih bukan pandangan umum nih ya. Pandangan saya sering diajak reuni. Tapi kan saya tidak suka berkumpul-kumpul tuh, saya tidak terlalu suka karena saya lihat dulu kalau saya keluar, satu yang saya lihat makanannya enak nggak kan gitu. Nih kita mau kemana dulu nih, makanannya nggak enak. Saya kalau datang ke sesuatu tempat, misalkan oke, kalau beda dengan pesta pernikahan atau acara adat itu ya, kalau untuk kami gitu ya, itu beda gitu loh. Kalau ini kan kumpul-kumpul, makanannya apa dulu kan gitu kan, saya suka lihat ya kan, ikut-ikut grup itu. Aku pernah itu apa, ikut reuni SD. Mereka itu kaget melihat saya karena saya tidak ada yang berubah dari SD katanya. Muka tetap sama. Hah? Kok bisa saya sampai tanya? Jadi nggak dibilang, tau teman-temanku tuh kalau yang laki-laki kan ini ya ada jenggot atau agak lebih cabi lah mereka gitu kan. Kalau aku tuh katanya dari SD nggak pernah berubah. Itu SD, teman SD. Kalau SMP aku nggak pernah ketemu. Tapi katanya kalau di SD, teman-teman SD ku bilang, terutama tanda lahirku ini ciri khas saya. Jadi dulu tuh saya suka dikatain tompel. Nih, cuma kata dia saya lebih bersih aja, nggak kayak dulu bulukan gitu ya. Nah itu, tapi wajahku, jadi gini loh, kalau aku ketemu teman SD Kak, mereka kenal aku loh. Her, siapa ya? Saya gini, siapa ya? Ah, sombong lu gak kenal gue lagi? Iya, tapi siapa ya gitu, karena ternyata beberapa orang bilang wajahku nggak berubah, wajah bentuk tubuh tuh nggak berubah. Makanya kadang-kadang aku bersyukur, bagus juga ya kayak saya ya nggak berubah-berubah gitu kan. Tetapi untuk yang di SMA, reuni SMA, reuni, karena aku juga SMEA ya Kak, SMEA di sini juga dekat rumahku tuh. Mereka cuma bilang begini sama aku, lu jadi guru ya? Iya. Lu yakin jadi guru, kata gitu kan? Kenapa? Itu murid-murid lu nggak tersesat, kata. Karena dulu kan aku waktu SMA tanda kutip lah, maksudnya satu hal yang tidak benar yang selalu aku ingatkan sama anakku, jangan lakukan. Oh lu sih katanya dulu lu ngelawan sama guru lu, jadi terkutuk lu jadi guru katanya gitu. Oh, mana makanya baru lu tahu kan jadi guru kayak apa. Pak jangan suka ngelawan guru dulu. Tapi memang kalau teman-temanku ini yang SD sama SMA, aku sih kalau di reuni enggak ya. Puji Tuhan aku nggak ada apa, nggak ada dibilang gendut. Memang karena porsi badanku ya gini-gini aja sebenarnya, cuma bedanya aku sekarang bisa pakai lipstick kayak gitu-gitu aja. Jadi katanya sih tomboynya udah lebih banyak berkurang gitu. Kalau aku sih berpandangan gini ya, tapi kalau dulu kan kalau di sekitar kita kan biasalah untuk kalau untuk reuni, teman-temanku hanya kaget karena aku nggak berubah. Mereka langsung ketemu aku tuh langsung, ah itu Hertina, udah tahu. Tapi aku ngeliat mereka karena mereka kan ada yang berhijab ya, lebih banyak teman gue kan akan beda ya, wajahnya itu kan berbeda. Jadi siapa ya namanya, nama lu siapa gitu, lu kelas berapa gitu kan, gitu. Iya, lah sombong banget lu, kata gitu kan. Bukannya sombong, memang lupa saya gitu kan. Memang betul-betul aku tuh nggak terlalu ini gitu loh untuk hal-hal yang seperti itu. Memang nggak terlalu excited lah gitu kan. Lebih baik kita ketemu sharing di sini. Kalau reuni besar itu saya hampir nggak pernah mengikuti reuni besar. Kayak sekolahku kan SMK Negeri 51 ya, itu selalu enggak, karena buat aku ya capek gitu kan. So, capek untuk ikutin acara begitu ya. Jadi saya sih nggak mungkin untuk temennya Kak Deborah ya, maksudnya it's okay sih kalau emang tidak mau ikut reuni ya, it's okay, itu nggak masalah. Aku pun nggak terlalu ini kok, nggak terlalu excited banget tuh ikut itu. Cuma jangan sampai kepahitan, jangan sampai kita jadi memperlakukan diri kita gitu ya. Kan kita sakit hati nih dikatain orang nih Kak. Ini kan ini yang aku dapat ya, yang akhirnya membuat aku tuh mau ada orang itu jendolan di sini, ini setiap orang akan bertanya jendolan di wajah di sini ya kan.
Sebenarnya kan dulu awal-awal aku sebelum aku paham ya, aku tersinggung nggak kalau ketika ditanya ini. Iya, aku sebenarnya sempat marah sama dokternya gitu kan. Ini udah diangkat, tapi dia tumbuh lagi. Ya, sebenarnya aku menyesal diangkat karena langsung ada cacat di sini, bekas pisau, pisau kan. Aturannya nggak cuma benjolan aja nggak masalah. Tapi kok kenapa diri lagi gitu? Sempat juga aku berpikir, percuma lah aku berobat gitu kan. Tapi keputusan di tangan kita. It's okay orang boleh menghina kita, orang boleh, tapi jangan sampai kita sama seperti orang itu. Kalau kita rendah diri, kalau kita kepahitan dengan perkataan orang, buat aku ya, berarti kita setuju dengan perkataan orang. Iya, Hertina setuju kalau memang saya tuh orangnya begini bla bla bla. Karena perkataan bisa Kak Dewo ngasih tahu aku ya, ih Her, lu hitam amat sih, lu nggak bisa bikin putih. Kan seolah-olah hitam itu kurang baik gitu kan ya Kak, menurut itu kan, menurut versi orang ini ya. Tapi kan kalau aku setuju dan aku bilang iya ya gue hitam ya, ya ampun gimana ya gue mau suntik putih lah segala macam, lo aku setuju loh dengan pernyataan Kak Deborah. Sama aja kan, berarti ada berapa orang, tadinya cuma Kak Deborah satu orang jadi dua orang sama saya untuk menghina diri saya sendiri gitu loh. Jadi aku berpikir seperti itu, ngapain aku setuju sepakat. Memang aku hitam kok, apa salahnya? Memang aku gendut kok, emang apa salahnya? Ya kan, memang memang rambutku keriting kok, memang hidungku nggak tinggi kok, nggak mancung. Emang apa salahnya? Tidak ada salah. Tapi karena saya menganggap bahwa saya tidak seperti perkataan orang, udah saya jalan, saya berdiri, saya ada di sini gitu. Saya bisa bilang, it's okay, nggak apa-apa. Big is beautiful. It's okay buat saya. Big is beautiful. Dan dibilang makan kurangin, hey sebelum mati nikmati makan dulu gitu kan. Ada masanya kamu nggak bisa makan apa-apa baru tahu kamu gitu. Kalau ada makanan enak, kenapa kita harus sabar makan aja gitu kan? Bapak Bapak Gembala aku tahu nih, kalau Bapak Gembala aku nonton nih tahu. Bu Hertina kita nambah sama kami kan. Ayo Bu kalau nggak nambah nggak updown. Ayo Pak, aku pakai jas loh. Habis pakai jas maksudnya pakai blazer, pakai baju gereja, sok tuh makan aja. Buat aku apa yang aku lakukan itu karena aku bahagia. Aku hidup bukan atas perkataan orang. Itu karena kalau aku hidup atas perkataan orang, ya aku udah menyerah. Over semuanya, game over. Jadi keputusan jangan maksudnya jangan sampai kita jadi orang yang sepakat dengan orang yang tadi bilang lu gendutan lu apa, jangan. Jadi kita stop aja, enggak kok gue gendut ya situasi aja gitu kan, karena memang aku suntik hormon. Karena kata kalau pakai pil KB ya Kak, kalau pakai pil KB ada yang kurus, ada yang tambah gendut, itu nggak masalah. Aku nih gara-gara hormon Kak, kumisku tumbuh. Karena aku udah konsul sama dokter, hormonku membuat kumisku tumbuh. Makanya aku tanya sama dokter, jakun nunggu gak nanti dok? Saya takut nih, jakun saya tinggal jakun aja nih, saya belum update. Ya enggak lah Bu, kalau jakun mah khusus laki-laki. Kalau ini kan karena hormonku jadi larinya ke sini, jadi lari ke kumis dan janggutku. Ini baru-baru ini gitu loh, sebelum aku udah 4 tahun 5 tahun ini keluar gitu. Jadi stop, maksudnya kita harus senang gitu loh, bahagia aja gitu kan. Untuk tubuh kita ini perfect loh, perfect. Walaupun ya aku memang harus kurangin badan. Kalau aku gemuk aku mikirnya gini, udah kurangin aja makannya kan, supaya yang tadinya aku tuh ukuranku tuh 4L Kak. Oh, Untuk atasan aku bisa pakai 2L tapi ketat gitu loh. Tapi kalau bawahan itu aku 4L sampai 6L tergantung bahan. oh, Kan wow. gede banget itu kan. Iya, 4L atau 6L. 6L rasanya nyaman. Kalau 4L itu meletak kemana-mana tuh perut. Perut itu jadi terbelah jadi dua gitu kalau pakai 4L. Kalau ngelihat Instagram ini face-nya kayak ukuran S atau M ya kayak. Iya, makanya selalu bilang, ada orang tua muridku, Miss, kan udah jadi alumni, cantik ya? Iya Bu, sekarang ini kamera jahat Bu. Cantik, terima kasih Bu, gitu kan. Karena memang kan sekarang kamera kan, lihat aja muka saya bersih sekali. Iya. Oke Iya kan deh. Bu? Oke, jadi apa yang disampaikan oleh Kak Hertina ya tadi mengenai apa yang saya juga ceritakan pengalaman teman saya gara-gara ikut reuni lalu dikomentari badannya, tubuhnya begitu ya yang semakin bertambah-tambah makmurnya gitu ya dengan bahasa halusnya. Nah, kalau kita memang jadi baper artinya kita sepakat dengan apa yang disampaikan Iya, orang lain nah, gitu ya.
Jadi sebaiknya kita ya ignore aja gitu, mensyukuri aja, ya sudahlah, yang penting sehat, ya itu bisa bikin kita akhirnya bersuka cita karena sehat itu. Iya. Ya kalau akhirnya kita juga cuma mau mengejar apa yang menjadi opini orang, capek juga Kak, ya nggak? Manusia kan Mm, selalu senangnya memberi tanggapan, tanggapan, tanggapan terus ya, kalau kita ikutin nggak ada habis-habisnya. Well, sebelum iya. lagi saya mau menyapa kita yang udah hadir malam hari ini, ada yang baru-baru bergabung. Halo, Hmm, ada WL kita nih, ada hai. Amin ya, Mercy dan ada Nancy ya, ada yang baru-baru bergabung, selamat malam. Topik kita malam ini tentang body shaming ya. Saya punya teman pelayanan, ini juga boleh dibilang badannya enggak, ukurannya gini kan ya, makin kemari, makin zaman makin canggih, makin banyak perubahan, standarisasi kecantikan, makin yang kayak begini modelnya, cantik itu putih, cantik itu tinggi, cantik itu rambutnya panjang, ya. Cantik yang kayak begitu. Jadi kayaknya kalau kulitnya sawo-sawo matang mendekati gelap, udah agak minus gitu Kak. Udah agak mulai berkurang nilai cantiknya. Ya. Kira-kira mau bagaimana bentuk cantiknya tapi tingginya kayak saya 147, nggak bisa dibilang cantik Kak. Jatuhnya L gitu kan. Gitu loh Kak. Jadi tetapi malam hari ini ada teman pelayanan saya yang kalau mau dibilang bodinya nggak kayak biola Spanyol lah ya gitu ya, tapi dia pede kan, karena dia menjadi pemuji ya di depan di gereja, tampil di depan, dia asik aja dengan pujiannya, dengan nyanyiannya, bahkan dia asik aja dengan dia harus dancing ya dancing gitu loh, nggak ada hal yang membuat dia jadi kayaknya nggak nyaman nih karena badanku yang super bagaimana itu kan nanti menjadi perhatian yang orang kan menjadi eye catching itu yang cantik cantik banget gitu ya kayak jadi eye Iya. catching, atau yang besar besar banget kayak itu eye catching banget karena memang ya tentunya memenuhi satu panggung di depan kali gitu ya. Iya. Itulah Kak yang bikin aku bangga, seneng, kagum dengan teman sepelayananku ini yang walaupun boleh dibilang ukuran dari kecantikan itu mungkin dia tidak dapat ya, nggak langsing, nggak putih tinggi bagaimana rambutnya rambutnya panjang, tapi dia bisa tunjukkan dia punya percaya diri. Aku sih melihatnya ini orang mengucapkan syukur, dia udah hidupnya benar-benar dia menghargai apa yang Tuhan beri di dalam hidupnya begitu ya. Jadi dia lebih melihatnya bahwa ya udah yang ada padaku belum tentu orang lain miliki. Dia tidak melihat apa yang pada dirinya itu menjadi suatu kekurangan gitu, menjadi sesuatu yang aduh saya terbatas. Tetapi karena dia juga menjadi aktif, maka itu yang menjadi bekal dia untuk menjadi percaya diri dan mensyukuri akhirnya kan Kak, karena percaya diri akhirnya dia mensyukuri. Nah, Kak, kalau kita mengacu kepada kebenaran kita, bagaimana tanggapan Alkitab mengenai body shaming? Tanggapan Alkitab. Nah, sekarang kita lebih rohani lagi nih. Kita bicara tentang Alkitab ya. Jadi ada teman-temanku yang saudara-saudara saya ya, saudara-saudara kami yang Kristen ya. Jadi saya izin untuk menyampaikan hal ini. Kita bahas ke Alkitab bahwa aku pegang 3 ayat, bukan 3 pasal, 3 kitab ya, Yesaya, Yohanes dan Kejadian. Jadi aku ambil yang pertama pandangan Alkitab ya, supaya kita, kalau aku bilang ini, supaya waras. Jangan gara-gara omongan orang kita jadi gila, ya kan? Ya Setuju. dong, bunuh diri itu loh, udah hilang akal, hilang iman, halo gitu kan. Enggak lah gitu kan, tidak gitu loh. Mohon maaf, bukan kita langsung bilang, emang kamu tahu perasaanku? Iya, sudah saya bilang, aku dari kecil itu udah sering dibully. Saya paling sering dibully. Sampai hari ini pun abang tukang parkir aja bully saya. Masa saya bilang gini, secantik aku dipanggil abang gitu kan? Kan lucu. Pantas makanya lebih baik ya kan. Bang, jangan kunci stang. Abang loh, padahal anak saya cuma ketawa coba. Anakku bukannya aduh mama aku turut berduka cita, enggak, ketawa. Diketawain aku. Masa secantik ini? Halo bang, secantik ini loh gitu. Abang panggil aku abang gitu kan, saya jadi kayak abang-abang gitu kan ya. Nah terus sudah, aku pakai lipstick loh kak. Cuma dia mungkin lihat sekilas ya, karena kan badanku ini, bodiku. Jadi
Kalau dibilang, ah kamu kan nggak tahu rasanya, udah tahu rasanya. Sampai orang tua saya bully saya sudah rasakan gitu. Jadi aku bilang begini loh, satu, kita diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Ya, Tuhan. Ya, Kejadian 1 ayat 27. Serupa dan segambar. Berarti hidung kita sama dengan hidung Tuhan. Kan Tuhan Yesus sudah pernah datang ke dunia. Ya seperti itulah gambaran kita. Beliau secara fisik ya. Tuhan yang kita sembah gitulah. Seperti itulah gambar kita. Jadi nggak ada alasan kita untuk kalau dibilang malu terhadap diri kita sendiri. Makanya tadi aku sampaikan, jangan kita sepakat dengan perkataan. Karena memang nggak pun kita seperti diperkatakan orang itu gitu kan ya. Kita sendiri yang memutuskan. Tuh, kita aku serupa dan segambar loh dengan Tuhan. Ada loh di Alkitab. Tuhan yang nulis memang si Musa gitu kan. Tapi jelas Tuhan menciptakan kita. Aku bilang Adam diciptakan Tuhan dari debu dan tanah. Adam dibentuk. Itulah laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari sebuah kehidupan. Adamnya hidup dulu, baru kita diciptakan. Betapa luar biasanya. Makanya kita disebut penolong. Karena kita diciptakan dari hidup. Ya, kalau Adam diciptakan dari benda mati yang dihembuskan nafasnya oleh Tuhan. Tapi kalau saya dan Kak Deborah dan teman-teman perempuan, bayangkan kita diciptakan dari sebuah kehidupan. Apalagi yang kurang gitu kan? Ya, itulah wanita. Makanya kita lebih kuat dalam arti kita bisa menopang kaum Adam lah kalau gitu ya, kaum laki-laki ya. Makanya jangan sampai ibu-ibu ya baper, ibu-ibu baper, ibu-ibu stres ya, rumah tangga goyang. Karena rumah tangga itu kendalinya ada di wanita yang yes. berdoa, itu kan tiang doa. Lalu yang kedua, saya ambil dari Yesaya 43, Tuhan berapa engkau tuh berharga dan mulia, udah berharga dan mulia lagi. Nah, coba bayangkan, maka karena kita berharga dan kita mulia, Tuhan Yesus turun. Kurang apa coba? Apa alasan kita untuk kepahitan? Apa alasan kita untuk hidup karena omongan orang gitu kan? Nggak ada. Tuhan mati bukan untuk malaikat. Tuhan mati bukan untuk para malaikat yang jatuh dalam dosa. Bukan untuk aku dan kamu semua. Tuhan Yesus mati loh. Nggak disuruh siapa namanya si Elia turun lagi atau kan itu Henok kan yang naik ke atas turun lagi jadi enggak. Tuhan sendiri yang menciptakan kita loh. Yang bersedia mati. Karena kata Tuhan kita itu berharga dan mulia. Udah berharga dan mulia. Lalu yang ketiga saya ambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1-10 dikatakan kita itu disebut anak-anak Allah. Memang orang-orang yang percaya disebut anak-anak Allah. Kalau misalkan ada lagi sih yang bilang, ada juga yang gini Kak, nggak cuma fisik ya Kak. Misalkan kita tuh aku juga sempat tersinggung pernah. Doa lu kurang ini apa ya? Kurang apa sih? Doa lu tuh doa syafaat lu kurang kena nih. Lu ada masalah lah. Lah doa syafaat saya nggak kena maksudnya apa coba? Nah, saya udah berdoa sungguh-sungguh dia bilang, lu ada masalah ya? Kok doa lu kurang greget sih? Hah? Kan gitu. Terus dibilang gini, saya jadi WL. Bukan saya sih, bukan saya. Ada orang gitu. Saya dengar sendiri gitu ya. Hadiratnya kurang kan gitu kan ya? Nggak naik, kurang naik gitu ya. Lu berdoa nggak tadi sebelum naik? Bah, itu juga salah satu sebenarnya langsung tersinggung kayak gini. Khotbah nggak persiapan ya Bu Hertina ya khotbahnya. Padahal temenku pelayanan kan. Kok nggak kena ya? Lah, masa khotbah tergantung lu kan enggak ya kan ya Kak? Tergantung khotbah saya kalau lu memang lu nggak tersinggung, kalau kamu nggak merasa diberkati dengan khotbahku ya udah itu buat aku sih enggak gitu ya, nggak jadi patokan. Walaupun aku terkadang agak tersinggung ya. Kan, gue udah persiapan 1 minggu, udah berdoa Tuhan, apalagi ya gitu kan ya. Udah cari-cari ayat, cari literatur dari tempat lain ya kan. Terus dia bilang lagi, lu nggak persiapan ya Her? Kok khotbah lu biasa aja? Hah? Yang luar biasa kayak apa Kak? Coba. Yang kayak gimana tuh luar biasa? Ya kan yang kayak gimana? Nah jadi menurut aku secara Alkitab 3 aja yang dipegang. Kalau yang lain itu kan menambah ya ingat aja bahwa kita ini diciptakan dari tangannya Tuhan gitu loh, serupa dan segambar. Kita ini berharga dan mulia dan kita ini disebut anak-anak Allah. Ya, keren nggak? Maksudnya pencipta langit dan bumi loh.
itu masih kurang gitu loh. Apa kalau dengan tiga sedikit aja gitu kan akan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Tiga aja begini, apakah masih kurang gitu loh. Betapa betapa kita ini sesuatu hal yang hebat gitu loh, luar biasa loh tuh. Tuhan nggak kurang kerjaan dan nyiptain saya sama Kak Deborah. Tuhan nggak bercanda loh, nggak lagi bercanda. Bercanda loh, gue mau bikin gitu kan. Nih Hertina kayak gini, hidungnya gini. Enggak loh, nggak bercanda. Semua ada dalam rencana Tuhan. Jadi kalau kita kepahitan rugi, yang rugi bukan apa, bukan orang lain, kita yang rugi gitu loh. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang merugikan diri sendiri. Boleh sih baper, kalau aku setuju Kak. Kalau kakak aku katakan misalkan ada sesuatu yang aku katakan terus kakak nggak tersinggung, kakak nggak punya perasaan, ya kan? Tetapi jangan hidup dalam ketersinggungan itu, jangan hidup dalam kepahitan sampai menghukum diri sendiri. Mohon maaf, betapa bodohnya kita kalau kita melakukan hal itu, ya kan? Udah baper, udah katanya emang gue hitam. Saya jujur aja kalau kalau ketemu saya coklat sekali, nggak bisa putih kayaknya saya ini ya, tapi aku menikmati karena memang kalau aku putih aneh gitu kan, nggak bagus betul. Memang aku udah seperti ini, tapi udah gitu loh. Jadi pede aja semuanya, walaupun jangan sampai dia bilang saya tekankan sekali lagi ya, saya katakan ini bukan berarti saya tidak mengerti perasaan. Terlalu mengerti bukan hanya karena kata orang, saya menjalaninya dan saya memutuskan untuk stop. Saya tidak ingin membunuh diri saya sendiri. Kalau orang boleh ngatain saya, tapi jangan sampai Hertina ngatain diri sendiri karena saya setuju dengan pendapat orang. Jadi aku sih pegang tiga itu sih Kak untuk diriku sendiri ya. Semoga ini bisa menjadi obat ya, maksudnya solusi buat yang lagi baper nih, apalagi ya. Pernah nggak Kak Deborah dikatain sama pacar? Aku udah pernah. Ah, Pacarku sendiri, sorry ya, mudah-mudahan bapaknya Pasya tuh, bapaknya Pasya pernah ngatain aku, oh lu kok nggak kayak, kamu kok nggak kayak dia sih bisa nyanyi, suaraku kan ya Kak, suara malaikat Kak, suaraku tuh suara malaikat, kalau nyanyi fals katanya gitu kan, stres tukang musiknya, karena memang aku nggak ada karunia, terus apa, ya kalau kata karena papanya anakku itu jago, suaranya bagus ya, Ambon ya, Ambon Manis itu kan suaranya tinggi, bagus, nyanyi lagu apa aja bagus. Nah, gila saya masuk kagak ada masuk dalam gitar ya. Dia ngatain saya, padahal dia pacar saya loh. Jadi kurang apa, makanya karena saya mengerti, saya berani sampaikan hal ini. Kalau saya nggak mengerti, saya nggak berani gitu loh. Jadi itu sih yang aku alami ya, dan aku rasakan sih ya. Semoga yang dengar bisa bermanfaat ya Kak. iya. Thank you Kak Her. Jadi ya memang semua kembali kepada diri kita masing-masing ya Kak, bagaimana Iya, merespon itu ya. Ketika memang kita diterpa hal yang demikian, ya atau juga kita melakukan hal itu ya, seperti menjudge diri kita tidak sempurna, menjudge diri kita dengan berbagai kekurangan, tapi mari fokus kepada apa yang menjadi kelebihan kita, karena setiap kita kan diciptakan unik, bener nggak Kak? Pasti ada iya, aja uniknya kelebihan-kelebihannya yang mana kita bisa kembangkan dan itu menjadi sesuatu kebanggaan gitu loh buat kita. Kalau aku sih lebih sepakatnya kayak gini nih, kan namanya kalau orang udah menikah udah punya anak agak banyak ya Kak, aku nih 3, jadi percaya diri itu turun Kak, terus terang. Kayaknya iya, iya. lihat ya ampun Jaja sekarang tuh cantik-cantiknya luar biasa kan. Nah sementara aku kalau suamiku juga belum terlalu tua-tua banget. Ketika kita lagi jalan dan dia wajar lah Kak laki-laki normal kan ngeliatin cewek yang sekarang tuh kan pasti rata-rata pakai begini Kak nih. Bulu-bulu palsu tuh Iya, ya. Itu memang benar-benar merubah Kak. Merubah muka seseorang tuh jadi kelihatan lebih cantik lah, lebih menarik, lebih matanya tuh lebih indah kalau pakai begituan. Aku sih nggak ignore lah hal itu. Dan ketika lagi jalan dan saya kan ketika udah menikah juga punya anak, aku bukannya tidak memperhatikan penampilan, tapi aku lebih yang kayak menyederhanakan penampilanku gitu ya. Jadi kayak apa adanya. Sebab kalau aku mau pakai heels juga ke mall atau apa, nyiksa diri Kak. Aku bukan orang yang demen kayak begituan. Jadi ya aku lebih seneng pakai sendal jepit terus terang Kak. Aku kemana-mana pakai sendal jepit. Nah di mall ya tahu sendiri ya Kak, cewek-cewek sekarang tuh bener-bener fashionable banget orang-orangnya. Aku kalau udah yang kayak di depan mataku ngelihat gitu ya Kak lewat cewek yang ya itu tadi kriterianya cantik, putih, tinggi, rambutnya panjang gitu ya, kakinya panjang makin cakep Kak gitu. Aku yang udah kayak aduh Tuhan, gue jauh banget gitu kan. Kayaknya kalau udah langsung aduh gue jauh banget.
Tapi terus akhirnya aku langsung tepis suka, hah, dia kan begitu, jelas aja orang belum punya anak, belum menikah, masih nona-nona, ya wajar. Gue kan anaknya udah 3 gitu. Usia gue juga nggak muda-muda amat. Aduh banyak banyak juga yang udah gue kerjakan, yang harus gue pikirkan. Cuma mau bikin kayak begitu, gampang lah. Tapi aku lebih kayak menghiburnya. Aku ngomongnya gini sama suami. Di luar sana, yang lebih cantik dari aku banyak. Di luar sana yang lebih menarik dari aku banyak banget. Tapi kamu harus tahu pasti ada sesuatu yang spesial yang aku punya yang tidak dimiliki wanita lain gitu. Itu yang pada akhirnya menguatkan aku dan menghibur aku sendiri, Kak. Dan terhibur ketika ngelihat cewek-cewek di luar sana lebih ramping-ramping badannya, lebih Iya. putih-putih kulitnya dan rambutnya tebal-tebal panjang terurai. Aku yang kayak oke Tuhan, setiap orang unik diciptakan adanya kelebihan, kekurangan. Aku pasti ada plusnya, kan meskipun banyak minusnya. Itu yang buat aku melihat kelebihan orang di luar sana nggak menjadi suatu beban buat aku, Kak. Aku lebih yang jadi kayak mengagum cantikan wanita-wanita zaman now. Apalagi melihat mama-mama muda zaman sekarang, Kak, ya luar biasa loh. Penampilan mereka kalah, anak-anak gadis itu kalah. Mama-mama muda sekarang ini lebih keren penampilannya Nah, dengan packaging mereka yang kayak anak 3, anak 4 tetapi masih mempertahankan energiknya apa gitu ya, dan mukanya tuh sukacitanya tuh beda lah. Nah, itulah yang kalau aku sih lebih untuk mengatasi kayak body shaming gini terhadap diri sendiri, aku cuma berpikir bahwa buat aku body nggak penting, Kak. Buat aku walaupun sekarang udah melebar, Kak, aku udah nggak bisa lagi pakai S, sekarang udah mulai ke M. Kadang-kadang ngaca juga depan kaca ya ampun udah melebar ya, aduh pengen kayak kurus dulu lagi supaya pembelaanku kepada suami adalah, yang tolong dong bantuin aku pengen kurus, karena kalau aku gemuk nanti aku mesti beli baju baru loh, semuanya jadi M loh, gimana nih. Dia kayak, udahlah, siapa sih yang mau lihat? Ya biasa ya, suami-suami kan standar, Kak, begitu ocehannya ya. Siapa sih yang mau lihat? Ya padahal dia juga kalau lihat ke mall ya matanya ngikut juga ngeliat yang langsing-langsing gitu kan. Laki-laki, that's normal. Buat aku itu suatu hal yang normal. Nah, aku lebih yang kayak membuat pada sendiri, ya udah bersyukur aja dengan sehat udah jauh lebih penting daripada packaging body yang luar biasa aduhai gitu ya. Karena buatku yang kayak begitu-begitu dinikmati oleh orang ya. Aku bukannya tidak sepakat untuk hal itu. Setiap wanita berhak untuk menjadi cantik, membuat dirinya menjadi indah. Tetapi lebih baik, saya sih lebih sepakat untuk kita bisa mendadani hati sih, Kak. iya, Ketika kalau hati kita cantik, dengan sendirinya Kak kita menjadi orang yang asik gitu. Ih, kayaknya asik banget tuh kalau ngomong sama Mbak Deborah. Aku udah nggak bisa dipanggil karena aku dipanggilnya ada yang kemana dia, tante, Kak, di restoran. Aku langsung kayak mikir loh Kak kalau panggil tante. Karena suamiku rambutnya ubanan kali ya. Dia dipanggilnya Om. Terus giliran aku mau pesan apa tante? Hah? Aku udah tua ya. Kayak langsung nanya sama dia sendiri. Udah tua ya. Tapi ya udahlah, dari 100% ya paling cuma berapa persen yang panggil aku tante, buat aku fine. Tapi inilah poinnya Kak, bahwa ya kita harus ngelihat lagi bahwa yang harus didandani sebenarnya hati lah. iya. Karena kalau mau ngikutin zaman itu teknik kecantikan itu udah luar biasa ya Kak, yang setrika muka, tarik benang, apa segala macam, nggak ada habisnya kalau kita mau ngikutin. Body juga begitu Kak. Mau yang nge-gym dari yang padahal cuma lari di tempat itu ya kayak wow fotonya di Instagram udah penuh banget. Padahal padahal ngakunya cuma temen di keringetnya sampai ngucurnya luar biasa. Cuma untuk sebuah eksistensi ya. Untuk sebuah rame-rame yang seru-seruan di Instagram. Tetapi buat aku mempercantik diri, mempercantik hati jauh-jauh lebih penting, jauh-jauh lebih dikenan lagi sama Allah ya, sama Tuhan. Jadi ya ketika kita punya hati yang cantik, kita nggak akan merasa pernah iri atau tersaingi Kak dengan wanita-wanita zaman now yang jauh lebih kece. Yang jauh, lihat aja Kak Hertina. Apa yang Kak Hertina miliki, bahkan udah bulian-bulian yang boleh dibilang sebenarnya bulian yang kakak terima, nggak menjadikan kakak pribadi yang terpuruk toh. Malah justru Kak Hertina jadi terbiasa dan malah dengan pedenya, masa sih udah cantik gini dipanggil abang sih bang gitu. Jadi itu buat aku sih suatu hal kekonyolan ya, dibuat jadi bercanda karena akhirnya jadi Iya. baper gitu loh. Kalau dibaperin kan ya ilah, baper mungkin udah kanker hati kan ya, udah bukan kepahitan lagi, Iya. udah ya. Karena semua Hmm. omongan
kita terima, kita cerna baik, dan omongan-omongan negatif itu kita simpan rapih di dalam hati, ya itulah jadinya kepahitan gitu kan. Nah, Kak, kita mau dengar apa yang harus kita lakukan, Kak, agar kita terhindar sebagai pelaku atau menjadi korban dari body shaming ini. Jangan lakukan gitu loh. Jadi kalau aku berusaha ketika kadang ini loh, karena kita punya Roh Kudus ya. Roh Kudus kadang sebenarnya saya tidak ada niat untuk membuli atau apa gitu kan. Kadang di hati kita akan bilang, jangan katakan. Taat aja. Nah, pernah aku nggak taat, Kak. Aku pernah nggak taat. Aku ngomong, padahal aku bercanda loh. Ternyata dia baper. Dia ternyata menangis gitu. Padahal maksud saya bukan untuk menyakiti dia, dan aku langsung tidak sejahterakan gitu loh. Jadi kalau kata aku, kalau sudah ada rasa, ini kita bicara tentang hati nurani ya. Karena kita kan makhluk sosial. Kalau hati nurani kita bilang jangan, itu pasti akan berbicara kan. Kita akan bicara jangan katakan gitu. Udah taatin aja. Kalau emang bercanda itu adalah bercanda yang lebih baik ya kan, yang nggak perlu sampai fisik segala macam itu. Aku tuh yang paling tersinggung itu di dalam hidupku tuh bukan pernyataan teman-teman, enggak. Ketika aku punya si Pasya, anakku ini kan ya, aku dibilang babysitternya, tersinggung luar biasa saya. Yo, itu terjadi di gereja waktu dia masih ini luar biasa ya Kak. Ini aku tersinggung sekali. Aku yang lahirin dia loh Kak. Aduh, aku yang berjuang itu. Dia udah umur berapa ya? 2 atau 3 tahun ya. Waktu itu kami mau baptis. Terus adalah ibu-ibu sesama pemegang bayi kan, anak bayi ya kan. Sama babysitternya. Nah, terus diginiin, aku kan gendong dia ya. Perasaan aku biasa aja sih. Itu betul kata Kak Debor, waktu itu hatiku sedang tidak baik gitu kan. Karena masih dalam penuh. Itulah orang, aku kasih tau sekarang ciri-ciri orang kepahitan ya. Dia bilang begini, maminya di atas ya Mbak. Ini maminya yang mana? Maminya loh, maminya. Hah? Saya. Saya. Gitu loh. Hello. Jadi nggak ada mirip-miripnya kah diriku? Oh, aku loh yang hamil 9 bulan. Aku yang melahirkan dia. Setetesnya nggak ada. Sealis sebilang ini. Makanya aku bilang kepada waktu kita ketemu kan, baru kakak orang yang keberapa yang ngomong yang ini mirip saya gitu sama anakku. Tuh dulu sampai seperti itu ya kan Kak. Jadi kenapa seperti itu ya kan? Karena memang kepahitan itu muncul di wajah. Ya kan? Kalau nggak mau dibully ya udah jangan pahit. Kan gitu, ya kan? Karena kepahitan itu akan menarik orang-orang, akhirnya orang-orang seneng ngebully kita. Tapi kalau kita cuek, bodo amat gitu kan. Nggak itu orang diem sendiri kok. Tuh kalau dia bilang itu, sekarang kalau dia bilang, kayak babysitternya, memang kan karena kulit kami juga jauh ya Kak. Kulitku sama anakku tuh jauh gitu kan. Dia memang kayak papanya kan gitu. Terus ya memang kenapa gitu loh kalau aku ini kan aku selalu bilang gini, coklat is eksotik ya gitu ya. Orang bule pengen coklat cuy gitu kan, pengen coklat cuy gitu loh, pengen berjemur di Bali ya kan, karena pengen kulit seperti saya. Nah terus udah itu menghibur diri gitu kan. Jadi kalau aku bilang bahwa jangan jadi pembuli orang lain dan pembuli diri sendiri. Jadi stop, seperti malam ini kita bilang stop lah. Kalau bisa bercanda yang lain banyak kok, bercanda yang lucu-lucuan, yang lebih enak gitu loh. Apalagi kita sudah dewasa gitu kan, apalagi kita sudah punya keturunan, sudah punya keluarga. Banyak kan karena kesel sama suami lari keluar membuli orang kan gitu. Giliran dia dibully dia tersinggung. Coba diputar balik ke kita. Jangan lakukan. Tapi kan Kak, aku udah dilakukan, aku nggak pernah ngebully orang loh. Ya sudah, orang punya apa sih Kak? Orang kita nggak bisa tahan mulut orang, nggak bisa. Ya. Kita hanya bisa menahan apa? Telinga kita mau dengerin atau enggak. Itu aja sih. Sama mulut kita mau nggak membalaskan gitu doang. Kita kok yang bisa cut semua. Karena kita udah pernah sharing, aku udah pernah sharing banyak sama Kak Debora. Kan keputusanku. Aku pernah cerita, sekarang aku fine. Karena aku memutuskan fine gitu loh. Nggak perlu lagi tutup aja kuping kita, udah. Banyak hal yang baik yang Tuhan siapkan. Untuk apa gitu kan kita menyakiti diri kita sendiri gara-gara itu baper, nggak doyan makan atau banyak makan, semakin stres gitu. Kayak saya tuh stres banyak makan gitu kan ya. Udah, saya mau makan karena saya lapar. Sekarang saya gitu loh Kak, saya makan karena saya lapar, dan yang masuk ke dalam mulut saya itu harus enak, jadi nggak mau saya merugikan
mulut saya untuk makanan yang, jadi kalau makanan kurang enak ya stop gitu loh, bukan aku ini yang enggak berarti stop, aku nggak cocok, tapi kalau aku cocok rasanya itu aku bisa makan, aku beli lagi gitu loh. Jadi udah nikmatin aja gitu loh, nggak lama. Caranya gini, waktu kita hidup di dunia berapa tahun sih? Nggak lama kan? Buat apa gitu loh, untuk apa sih nyakitin diri? Apalah, ayolah. Kalau orang yang melayani Tuhan di gereja, udah mau orang mau ngomong apa ya, kalau memang suaramu jelek ya belajarlah tuh suara bagus kan gitu. Kalau khotbahmu kayak saya gitu khotbah, ya udah sekarang renungan aja, duduk bertobat. Tuhan maaf kalau khotbahku tidak memberkati dia, kan udah belajar lagi, udah kan gitu. Kalau misalkan kayak aku berdoa aku kurang pakem katanya kata temen gitu, ya udah bertobat aja. Ya kan berarti hatiku. Kalau sekarang ini aja mikir ke diri kita sendiri. Karena segala sesuatu yang terjadi sebenarnya itu untuk kita, untuk orang lain. Ya Yes. belajar aja. Kalau ada yang bully, ya sok atuh aja bully. Karena kalau saya lagi nggak mood, saya liatin yang ngebully saya. Terus lu mau apa? Lu maunya apa gitu? Gua udah begini, gua udah gede, iya. Maunya apa? Gitu kan? Udah gitu aja. Gitu kalau saya sih begitu kak. Udah. Jadi orang itu kan, ya enggak sih. Jadi kan dia jiper kan kalau bahasa anak sekarang. Biasanya kan kalau udah kesel, udah males ya. Kalau udah males gitu saya bilangin, lu mau apa? Emang gua begini? Emang gua kayak laki? Emang bagaimana? Emang udah begini? Makanya lu pakai rok deh, pakai anting deh. Loh, saya memang nggak suka, Kak. Aku paling nggak suka pakai anting. Nggak suka saya. Tapi kalau aku pakai anting itu karena profesi. Aku pakai lipstick karena profesiku, ya kan? Buat tampil lebih baik. Kan itu aja. Sebenarnya aku nggak suka. Maunya sih aku ya seperti ini, habis mandi udah gitu kan. Tapi karena profesi. Jadi itu aku menghargai. Kalau misalkan, tapi kok udah bisa pakai lipstick atau pakai alis, pakai shadow, itu profesiku yang menuntut seperti itu, dan menurut aku itu tidak salah gitu loh, tidak bermasalah, orang ini bagus kok gitu kan, tapi tidak menjadikan kehidupanku harus seperti itu gitu. Jadi kalau buat saya sih tergantung kitanya, kita Oh, aja kak sekarang santai aja, semuanya kan bisa bisa kok aman gitu loh. soalnya Kak hidup udah susah ya, zaman udah semakin. Oh Kita kalau cuma mau pusing-pusing sama hal-hal yang kayak begitu kan kayaknya merugikan diri kita sendiri, ya. Buang-buang iya, waktu, buang tenaga, buang pikiran untuk apa gitu ya. Kalau mau mempercantik diri ketika memang sisi good point-nya adalah ketika memang kita menghadapi ya situasi di mana kena body shaming itu dari orang-orang sekitar, ya bagusnya sih kita termotivasi Kak ya, kalau dapat yo tuh, dengan benar, maka kita termotivasi untuk, oh iya, kayaknya gue harus kurangin makan kali ya. Oh iya, kayaknya iya. mungkin nasi udah nggak usah kali ya gitu ya. Tetapi bukan yang jadi uh, uh, menjadi patokan gitu loh, omongan itu menjadi patokan terus akhirnya kayak menjadi sesuatu hal yang harus dipegang teguh, harus Hmm. harus dikejar supaya itu menjadi body goal gitu kan. Nah itu yang nggak benernya jadinya kayak begitu sih. Nah kayak Tina, coba nih ada yang udah datang-datang lagi baru-baru nih ya, aku mungkin mau kasih satu orang kali ya, satu dua orang. Kira-kira kalau ada yang mau bertanya di kesempatan live Instagram ini enaknya ya kita kasih kesempatan untuk yang mau bertanya-tanya gitu ya. Mau dengan Kak Hertina boleh, mau dengan saya boleh. Mungkin ada yang mengalami body shaming seperti yang dialami oleh Kak Hertina ya. Kak Hertina ini tidak hanya menjadi korban tetapi juga menjadi pelaku loh gitu ya, pernah juga menjadi pelaku gitu karena ya uh, konsepnya dulu menjadi pelaku karena bercanda-bercandaan ya kak ya, di masa-masa usia yang muda-muda masih jiwa-jiwa panas ya, dikatain gendut, kita katain balik daripada lu bogel gitu kan ya, yang kayak begitu-begitu kita anggapnya memang bercandaan tapi kita juga nggak pernah berpikir ih kira-kira itu menimbulkan kepahitan nggak ya di hati dia gitu kan, kita nggak pernah Iya. terlintas berpikir kayak begitu. Well, malam hari ini saya berikan kesempatan kepada yang sudah join, terima kasih banyak. Kalau yang ingin memberikan pertanyaan atau ingin berbagi cerita mungkin bisa mungkin tulis di kolom komen singkat saja agar kita bisa juga saling menguatkan ya, saling memotivasi, saling memberkati dari apa yang kita alami. Dan mungkin nanti hambanya Kak Hertina bisa menutup dengan kata-kata yang bisa menguatkan kita Kak malam hari ini, menyemangati kita ini khususnya sih untuk perempuan Kak, karena body shaming sebenarnya kan seperti aku bilang di awal tadi dialami sebenarnya oleh pria dan wanita Kak, body shaming ini. Cuma ya laki-laki kan nggak terlalu pusing ya,
dia mah ya udahlah mau gimana, emang udah umumnya laki-laki belum menikah dia langsing-langsing Kak. Ketika sudah menikah ada yang ngurus kan, masakin ya, makan Iya. diambilin misalkan gitu. Maka pada akhirnya banyak suami-suami yang perutnya semakin luar biasa kayak tas pinggang ya kayak mana-mana dibawa gitu. Nah, kayaknya mereka mana-mana aja tuh gitu ya. Iya. Suamiku dulu sebelum sebelum ketemu aku perutnya rata. Bahkan waktu aku juga kenalan dengan dia, aku sempet yang kayak, wah ganteng nih gitu ya. Ah, kayaknya boleh nih kenalan gitu ya. Begitu pas ketemu, perutnya udah ada kak ya, agak ada buncit. Terus aku bilang, loh di Facebook kok rata? Ya itu berapa puluh tahun lalu. Oh ya ampun ketipu ya kak ya gitu. Tapi ya makin kesini makin besar kak. Itu berarti istrinya merawat dengan baik. Itu aja sih jujur. Oke, kayaknya ada yang mau bertanya nggak nih? Halo. Saya sangat bersuka cita karena banyak yang join ya, walaupun mungkin silih berganti nih ada yang datang kemudian harus meninggalkan kegiatan kita malam ini. Saya berterima kasih untuk yang sudah join. Ada Ci Indah, ini Ci Indah juga pengerja kita nih yang selalu mengadakan Halo. layanan. Nah, rupanya sempat juga untuk join ya. Nanti boleh sekali-sekali Cinda menjadi narasumber bagaimana kira-kira topik yang asik apa ya. Wanita ini kan urusannya selalu dengan hati Kak. Pokoknya Yo. maunya sanjung, maunya selalu didengar Kak, yaitu perempuan ya. Wanita ya selalu maunya jadi prioritas. Iya. Pokoknya selalu begitu. Mungkin nanti untuk minggu depan harus ada topik-topik yang pengennya wanita selalu dibela agar wanita semakin lebih dimengerti. Saya wanita loh gitu ya. Saya juga pingin kayak begitu. Tetapi ya apa daya ketika kita terlibat dalam perkawinan juga ya kita harus toleransi. Ya, di mana suami juga harus menjadi penting akan keputusannya yang harus kita hargai. Kita juga harus bisa menempatkan diri sebagai porsi kita sebagai wanita. Baik, kayaknya mungkin masih pada malu-malu Kak. Saya mau tanya aja deh Kak, kira-kira ada yang indah yang Kakak ingin sampaikan malam hari ini sebagai kalimat penutup untuk perjumpaan kita di tema atau di topik stop body shaming ini. Silakan Kak Hertina. Oke, thank you Kak. Kalau aku, kalau untuk perempuan ya, karena kita Woman of God ya, kita dari komunitas Woman of God Ministry. Kalau aku selalu bilang, aku tidak pernah merasa jelek. Aku merasa cantik. Whatever orang mengatakan apapun, aku ini cantik. Jangan salah. Kalau yang baru tahu mungkin belum dengar. Kalau teman-teman semua atau blessed woman tahu saya gitu loh. Saya ini lebih cocok jadi laki-laki daripada perempuan dari fisik saya. Tapi saya selalu bilang I am beautiful. Whatever kamu ngomong apa tentang saya cantik. Saya berharga, saya mulia. Jadi tidak ada alasan saya untuk tidak menerima diri saya. Stop untuk kalau tersinggung boleh, stop, itu manusia. Karena kita masih daging, dicubit masih sakit, itu wajar. Tapi jangan pernah hidup dalam kepahitanmu, jangan pernah hidup dalam kemarahanmu, atau jangan pernah hidup dengan ketersinggunganmu. Kita sendiri yang rugi. Kalau hati kita bahagia, selalu ingat, wanita itu adalah tiang doa dalam keluarga. Baik keluarga, rumah tangga, pribadi, suami, istri. Ataupun dalam keluarga yang belum menikah, ya, tetap wanita itu adalah tiang doa. Kalau tiang doa itu goyah, bisa bayangin apa yang terjadi dalam rumah? Jadi stop. Karena semuanya tergantung dengan kita. Kita diciptakan indah. Kita diciptakan dari sebuah kehidupan. Jadi jangan mati hanya gara-gara perkataan orang. Tetaplah hidup, tetaplah jadi kehidupan, tetaplah jadi kehidupan, tetaplah jadi kecantikan. Karena kecantikan itu kan standar. Buat bapak ya, suaminya Kak Deborah lah yang paling cantik di antara semua di dunia ini. Wanita kedua tercantik setelah mama. Itu kan yang selalu dibilang. Iya. Jadi itu aja, nggak akan ada yang buat bapak Kak Deborah tuh yang paling cantik, yang pantas mendampingi dia gitu kan. Jadi kalau misalkan yang lain juga begitu. Jadi karena kecantikan itu standar. Jadi itu aja, jangan mati, tetaplah hidup. Bagaimana bunga dipotek dia bisa menumbuhkan bunga lagi.
Karena dia mau kan, dia mau untuk hidup, berjuang. Kalau saat ini ada kepahitan, kalau saat ini ada kemarahan, ketersinggungan, udah cukup. Sampai di situ aja. Sudah selesai, jangan sampai matahari terbenam itu belum selesai, nanti jadi dosa. Kalau tersinggung itu menurut saya tidak dosa. Tapi kita hidup dalam ketersinggungan, itulah yang namanya dosa. Nanti iblis mengintip, damai sejahtera diambil, berkat diambil, yang rugi siapa? Kita kan? Nah orang yang ngatain kita, ketawa-ketawa, ya kan? Lah kita nangis-nangis, ngapain gitu loh, buang air mata, sia-sia. Udah, nikmatin saja hidup ini. Susah, iya. Kak Deborah tahu saya. Kak Deborah tahu bagaimana perjalanan saya. Sakit ya, iya ya Kak. Aku juga pernah nangis kok. Tapi it's fine, karena aku butuh teman untuk berbicara. Jangan sampai matahari besok pagi masih nangis, udah enggak. Aku udah bicara, aku udah selesaikan. Jadi, ayolah, wanita itu diciptakan dari kehidupan. Itu yang selalu ada dalam hati dan pikiranku. Aku harus kuat untuk keluargaku, untuk anakku, untuk suamiku. Kalau aku hidup, semuanya hidup. Kalau aku mati, ingat, kematian bisa mematikan orang lain. Gitu. Jadi itu yang bisa saya kasih. Yuk, semuanya perempuan bangkit, bangkit yuk. Karena kita ini tiang doa. Jadilah tiang doa yang kuat supaya rumah kita tidak runtuh. Itu Yes. sih Kak yang bisa aku sampaikan. Oke, thank you so much Kak Hertina untuk malam hari ini ya, untuk closing Sama-sama Kak. wording yang begitu indah ya, bagaimana mau memotivasi kita nih wanita-wanita, karena memang kegiatan ini dikemas untuk para wanita-wanita, sekalipun ada yang Iya, kaum pria ya. Terima kasih, iya, saya appreciate, karena memang body shaming bukan hanya dialami oleh wanita aja, oleh iya, pria juga, tetapi pria lebih bisa handle perasaan itu. Pria masih bisa anggap bahwa itu bukan hal yang penting untuk diperdebatkan atau dimasalahkan, maka memang kita lebih fokus kepada bagaimana perasaan wanita terhadap tindakan-tindakan body shaming iya, ini. Well, dengan demikian berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari iya. ini Terima untuk kasih. dengan topik Stop Body Shaming. Kita akan ketemu lagi di hari Kamis minggu depan dengan topik yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda, tetapi tetap yang nggak berbeda itu ada Kak Hertina dan ada saya di jam Hmm. 19.30 dengan akun Instagram saya, dengan akun Instagramnya Kak Hertina. Yang belum follow, ayo follow ya, supaya tahu kegiatannya ada apa aja nih gitu ya. Dan untuk yang wanita, bila ingin kepoin kira-kira apa sih komunitas wanita yang ada dan sekarang ini sudah eksis yang kita kembangkan, boleh DM saya, silakan. Dan terima kasih sekali lagi untuk Kak Hertina untuk pada malam hari ini, untuk apa yang telah disampaikan kepada kita, sangat-sangat memberkati, sangat menguatkan. Diberkati semua yang dikerjakan Kak Amin. Hertina, bersama Amin. dengan Terima kasih Kak. ya di rumah ya, Pasya ya, salam buat dia ya. Nggak ikut ya dia ya, Yuk biasanya Kak. kita harus disapa kan, halo Pasya, Gak ada lagi, ada kerjaan di atas lagi ada sama kerja. teman-temannya. Biasa sudah anak gadis. Oke, siap. Salam Iya. Kak Cinta, lalu selamat malam buat kita semua, selamat bersiap untuk Malam istirahat, semua. tetap sehat, tetap semangat, dan jadilah yang Amin. terbaik. Bye Kak, Amin. Bye-bye. bye Kak Dan Hertina. berkati.